Ada 4 orang yang lulus seleksi atau menang tingkat mewakili Aceh. Untuk apa ya, coba dijelaskan. Untuk festival inovasi kewirausahaan siswa tingkat nasional. Itu ada 2 tim terdiri dari 4 orang. Iya. 2 tim terdiri 2 orang. 4 orang, Pak. 4 orang. Dari 1 tim 2 orang. Oh iya ya. Jadi kemudian dalam waktu dekat akan mengadakan apa? Jadi kemarin pengumumannya di tanggal 31, Pak. 31 Agustus. Dan ini akan berlaga di tingkat nasional di tanggal 11 sampai tanggal 16 Oktober. Di mana? Di SMA 1. Jadi kan Pak, itu sebenarnya kan memang kalau tidak ada COVID kan berangkatnya itu kalau nggak ke Bandung ke Jogja. Nah itu semua sudah ditanggung oleh pihak penyelenggara dari Kementerian Pendidikan. Jadi karena berhubung ini masih dalam masa pandemi, makanya mereka mengadakan secara virtual. Nah, setiap sekolah yang memang sudah dinyatakan lulus tingkat nasional, mereka harus membuat satu expo pameran produk. Dan itu akan kami laksanakan tanggal 11 sampai 16 Oktober. Dan dimulai dari sekarang ini sudah mulai mempersiapkan apa yang mau dipamerkan, bagaimana bentuk produk andalannya misalnya. Produk andalan itu dari 2 tim itu, yang pertama racun semut, Impres namanya, itu dibuat dengan bahan baku dari hama paku, tanaman paku, Pak. Tanaman paku. Nah itu kan hama, Pak, untuk di tanaman sawit, batang sawit itu kan hama tuh, Pak. Nah itulah yang dijadikan produk, sehingga kita target kita itu dapat emas nantinya di nasional, karena memang bahan bakunya sangat tidak ada pun biaya pun, Pak. Kita hanya menyediakan botol saja. Mudah didapat. Potensi berarti salah satu potensi daerah lah ya. Iya. Ada potensinya, dan gampang, mudah didapat ya. Iya, Pak. Kemudian kita satu produk lagi itu jarlet namanya. Jarlet itu jam rajut LED. Nah kebanyakan kan kalau rajutan itu biasanya kotak pensil, botol minum, dan itu kan memang udah pasaran, Pak. Nah kali ini kita juga mengembangkan industri rumahan ibu-ibu yang pandai merajut untuk membuat rajutan, dan hasil rajutan itu akan kita buatkan jam yang sekaligus bisa jadi lampu tidur. Oke. Jadi sebagai pelatih, namanya siapa? Alias Saputra. Apa kira-kira harapan dari Saputra ini sebagai pelatih ke siswa ya? Apa harapannya kepada kita lah semua, masyarakat maupun pemerintah daerah gitu? Apa harapannya ke depannya supaya siswanya lebih motivasinya lebih wah gitu? Ya. Kalau harapan saya terutama untuk bagi siswanya yaitu agar terus menggali potensi, terus berusaha dan terus mencoba apapun yang bisa kita walaupun itu kita belum punya modal, tapi kalau udah punya keberanian dan niat yang kuat untuk membuat suatu perubahan, maka itu akan insya Allah itu akan bisa dilaksanakan dan mendapatkan prestasi itu tadi. Karena pada saat ini memang siswa memang harus dituntut lebih berprestasi untuk ke jenjang berikutnya, baik itu tingkat di dunia mahasiswa ataupun perkuliahan ataupun nanti menjadi taruna dan taruni, itu sertifikat nasional itu sangat dibutuhkan. Oke, harapan kalau pemerintah daerah baik pada Pak Wali maupun Kepala Ketua DPR maupun perangkat daerah, apa harapan sebagai pelatih ini? Ini banyak yang melahirkan artinya putra-putri terbaik Kota Salam kan gitu. Tentu ada harapan, selama ini mungkin tersimpan, kita ingin timbulkan itu. Kalau harapan saya sih ya didukung untuk siswa-siswa yang memang yang ingin menggali potensi, menggali untuk meraih prestasi. Sebab begini, Pak, kalau untuk ke tingkat nasional ini pastinya itu akan yang namanya biaya itu, baik secara pribadi maupun kelengkapan kan gitu, operasional. Memang sekolah itu memang pasti ada. Kan tidak secara keseluruhan juga, Pak, karena kan kalau untuk kebutuhan pribadi si anak, rata-rata, Pak, yang saya bimbing selama ini adalah anak-anak yang tidak mampu. Rata-rata dari anak yang tidak mampu, contohnya seperti anak paskibraka nasional itu juga bimbingan saya. Dan ini pun juga yang fiksi ini pun juga anak yang tidak mampu. Tapi kami pada saat
untuk menyiapkan produk-produk itu kami sangat didukung penuh oleh sekolah dan mendapat fasilitas yang penuh. Tapi begini, ketika untuk tingkat iya. nasional ini kan kita kan membawa nama Aceh, Aceh. membawa nama kota Sebul Salam, bukan nama kota Sebul Salam. Pastinya itu bukan hanya sekolah saja yang terlibat, Pak. Oke, itulah untuk siswa mungkin ya. Iya. Tapi saya ingin fokus misalnya bagi pelatih sendiri loh. Kadang-kadang kan perlu juga fasilitas bagi pelatih sebenarnya. Agar bisa menciptakan memang siswa ini memang cukup gitu. Sehingga ya pelatih juga perlu mungkin sesuatu yang akomodasi yang cukup misalnya. Nah, pelatih itu kan memerlukan waktu, pikirannya, apa kira-kira yang harapan kepada pemerintah agar pelatih-pelatih seperti hari ini bisa menjadi memang baik termotivasi pada diri sendiri maupun kepada siswa gitu. Kalau dari saya pribadi kan Pak, kalau bisa Pelatih-pelatih ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Oke. Pak. Karena juga sebenarnya bukan hanya saya saja, masih banyak lagi di luar sana pelatih-pelatih yang memang sebenarnya memiliki potensi, namun mereka tuh tidak berani, tidak mau berbuat mungkin karena mengharapkan sesuatu hal. Keterbatasan. Jadi kalau saya sih Pak, pribadi saya yang penting membantu anak. Iya. Itu Pak. Kalaupun lah misalnya ada perhatian pemerintah, yaitu saya anggap itu sekedar bonus Pak, rezeki saja gitu. Namun karena memang tupoksi saya di sini adalah untuk meningkatkan prestasi, maka itu tidak terlalu menjadi kali bagi saya. Tapi ya namanya manusia, tapi pasti ada pengharapan kan. Pak. Terima kasih Adinda, semoga apa yang selama ini dilakukan Adinda sebagai pelatih termotivasi siswa dan menjadi siswa kita, harapan kita nanti menjadi potret pemimpin masa depan, pemko suatu ke depan, masuk profesor kimia yang akan lahir dari SMA saat ini. Oke? Ini pun juga saya nanti ini hari